Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membesar di dalam restoran makanan Korea. Sebelum kebakaran, sempat terjadi ledakan tabung gas ukuran 50 kg di restoran tersebut. Ledakan menyebabkan kaca jendela restoran pecah. Puing pecahan kaca berserakan di sekitar lokasi. Menurut saksi mata, sebelum ledakan, ruang dapur sempat berkabut diduga akibat kebocoran gas. Tak lama kemudian, ledakan terjadi disertai kobaran api. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang pekerja restoran mengalami luka bakar dan kritis. Kelima korban dibawa ke rumah sakit Grace Terlina Makassar untuk menjalani perawatan. Penyebabnya adalah ada bocornya gas sehingga mengakibatkan terjadinya. Ya, saat ini sementara di rumah sakit Terlina dirawat, ada luka bakar. Kini polisi masih menyelidiki ledakan tabung gas 50 kg hingga terjadi kebakaran. Warga Jalan Belitung Darat, Gang Keluarga Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala pagi tadi. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Selain itu, tubuh korban juga mengalami luka bakar di lengan dan dada. Tragisnya, korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat ini dipicu adanya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Pas ada api di rumah aja gitu, langsung Eun pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja lagi itu. Simbol soalnya pas nyari center ada kaki gitu. Aja ini mayat gitu nih. Itu aja bang gitu. Oh. Tadi itu kondisinya kayak apa mas mayatnya? Kondisinya tadi tuh sudah kayak berambah terlentang gitu mas, tanpa kepala. Polisi yang mengolah TKP penemuan botol minuman keras, baju dan celana dalam milik korban. Pelaku pembunuhan sekitar umurnya 15-16 tahun lah wanita itu, dan pembunuhan ini mungkin dilakukan lebih daripada satu ya. Terbukti memang ada dengar teriakan jam 2, kita juga lagi bisa saksi, kita datang identifikasi supaya cepat mayat itu diotopsi dan diidentifikasi, kami melakukan penyelidikan nanti. Untuk identitas belum dan? Identitas belum kita temukan, termasuk daripada pelaku. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Ulin untuk diautopsi. Polisi masih mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa saksi-saksi. Pergoki istri selingkuh membuat seorang pemuda di Cengkareng, Jakarta Barat gelap mata. Tidak hanya meluapkan rasa cemburu semata, pelaku juga membakar korban hingga tewas. Setelah 2 bulan buron, pelaku ditangkap di Pandeglang, Banten. Pemirsa, selain kasus perselingkuhan yang berujung dengan pembunuhan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang tega membakar tetangganya hingga tewas di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di kediamannya di Pandeglang setelah buron selama 2 bulan. Pembunuhan ini dipicu perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Pelarian selama 2 bulan berakhir sudah. Pria yang diduga membakar tetangganya sendiri hingga meninggal di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap di Cibaliung, Pandeglang, Banten.
Pelaku tak berkutik saat dibekuk tim gabungan dari unit Jatandras dan Resmob Polres Jakarta Barat di kediamannya di wilayah Cibaliung, Pandeglang, Banten. Setelah buron selama 2 bulan, kini pelaku diamankan di Polres Jakarta Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Pada hari ini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara dibakar atau pembakaran di daerah Cibaliung, Banten. Saat ini pelaku sedang kami amankan dan akan kami kembangkan untuk pencarian barang bukti dan motif pelaku melakukan tindak pidana. Diduga cemburu karena istrinya selingkuh dengan korban, pelaku membakar tetangganya sendiri. Isu perselingkuhan tersebut diketahui dari istri korban. Di latar belakangi rasa cemburu, pelaku nekat membakar korban. Pelaku menyiramkan cairan tiner ke tubuh korban di rumahnya yang saat itu baru pulang kerja. Akibatnya, korban menderita luka bakar hingga 70%. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri. Cuma juga emosi ya. Terus tiner itu memang udah disiapkan? Enggak, itu bekas saya biasa kalau ada yang kan ngelas juga, Pak. Oh, ngelas juga. Ya, saya tahu bahwa dia selingkuh sama istri saya, Pak. Kemudian tersangka atau terlapor atau pelaku ini mendatangi membawa 1 buah botol berisi cairan tiner, kemudian menyiramkan kepada korban, kemudian langsung bakar, kemudian langsung melarikan diri. Akibatnya adalah korban mengalami luka bakar sebesar 70%. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Mulyono, warga Cengkareng, Jakarta Barat, dibakar oleh Rohman, tetangganya sendiri, pada Maret lalu. Korban menderita luka bakar, dirawat di RSUD Cengkareng. Namun korban mengembuskan nafas terakhir setelah dirawat 10 hari di rumah sakit. Seorang pria di Bantul, Yogyakarta membunuh mantan bosnya yang juga masih ada hubungan kerabat. Pelaku marah lantaran dituduh berselingkuh dengan istri korban. Misteri penemuan jasad pria korban pembunuhan di wilayah Sedayu, Bantul, Yogyakarta akhirnya diungkap aparat Polres Kulon Progo dan Polres Bantul. Korban bernama Budi Haryanto ternyata dibunuh oleh mantan karyawannya, Nurkolis, yang juga masih ada hubungan kerabat dengannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menghabisi Budi Haryanto lantaran sering diancam akan dibunuh. Kejadian ini berawal saat korban menuduh tersangka berselingkuh dengan istrinya lantaran didapati sering berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Korban bahkan mengancam akan membunuh tersangka. Pada malam kejadian, tersangka bertemu korban yang berkendara dan mengajaknya untuk ikut. Belum sempat melaju, korban dianiaya tersangka menggunakan kawat yang sudah dibawanya hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian mencari lokasi sepi hingga akhirnya membuang jasad korban di saluran air di jembatan Selo Gedong, kawasan Sedayu. Tersangka kemudian kabur membawa mobil korban ke Kulon Progo. Di wilayah Godean dan Jalan Wates, tersangka membuang plat nomor polisi mobil korban dan kawat yang digunakan menghabisi korban untuk menghilangkan jejak. Saya jaga-jaga, kan dia membunuh saya, jadi saya setiap mau jalan mana-mana saya jaga-jaga, saya selalu membawa kawat. Tapi bener Mas, godain istrinya korban ya? Sebetulnya bukan godain, cuman settingan masalah pekerjaan, cuman korban banyak ngomongnya nggak benar, fitnah gitu, makanya sekalian aja dibunuh. Korban yang telah dirusak pakai pedang. Selain kawat dari tangan tersangka, juga disita 1 mobil tanpa plat nomor polisi, ponsel dan uang yang semuanya milik korban yang dirampas usai korban dibunuh. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurut pengakuan tersangka bahwa mereka sering dibui mau dibunuh oleh korban. Keterangan dari tersangka katanya mereka memutuskan
memutuskan daripada mereka dibunuh lebih baik membunuh duluan. Itu keterangan dari tersangka. Dan setelah kita lakukan pendalaman, ternyata si tersangka ini juga sering chattingan dengan istri korban. Akhirnya terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat dalam saluran air di sekitar Jembatan Selo, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis, dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Kasus pembunuhan juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kesal anaknya dicabuli sepupunya. Selain itu, pelaku membunuh korban untuk menutupi perselingkuhannya dengan istri korban yang merupakan kakak iparnya. Makam Ardani, warga Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibongkar polisi untuk keperluan otopsi. Hal ini menyusul laporan pihak keluarga yang curiga dengan penyebab kematian korban yang awalnya dianggap bunuh diri. Ardani yang berprofesi sebagai pedagang kelapa ternyata korban pembunuhan. Polres Metro Bekasi yang menyelidiki akhirnya menangkap MR, adik ipar korban yang tinggal bersebelahan rumah. Pelaku mengaku dirinya menyelinap masuk rumah korban pada tengah malam. Korban yang sedang tidur di ruang tamu kemudian dianiaya pelaku menggunakan gunting hingga tewas. Pelaku kemudian memindahkan jasad korban ke kamar mandi untuk membuat seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Menurut polisi, motif pembunuhan ini dipicu dendam, di mana anak pelaku dicabuli anak korban. Selain itu, pelaku juga berselingkuh dengan istri korban. Permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak tersangka. Selain itu juga ada hubungan, ya, hubungan bisa dikatakan hubungan gelap antara pelaku dengan istri korban. Ada kehidupan yang besar, korban suaminya, dan dengan keputusan suaminya, dan pelaku ini berprovokasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur tega menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Tersangka sakit hati karena kerap dituduh berselingkuh dengan perempuan lain. Warga Desa Tambak Romo, Kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur, mengevakuasi jenazah Sarmin dari areal persawahan. Lansia berusia 61 tahun ini tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka penganiayaan senjata tajam di tubuhnya. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang juga tetangganya sendiri. Kakek berusia 54 tahun ini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya. Kamu selingkuh ora? Kamu selingkuh? Enggak tahu dari selingkuh apa nih? Menurut Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Gunapandia, konflik antar tetangga ini berawal dari beredarnya gosip perselingkuhan antara pelaku dengan perempuan lain. Diduga, gosip perselingkuhan ini bersumber dari korban. Saat pelaku pergi ke sawah mencari rumput dan bertemu korban, pelaku langsung menanyakan gosip perselingkuhan tersebut hingga keduanya terlibat cekcok. Karena kesal, pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam yang dibawanya untuk mencari rumput. Tersangka ini merasa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dituduh menyelingkuhi istrinya orang lain ataupun menyenangi istrinya orang lain. Setelah kita interogasi kemarin, dia merasa tidak melakukan, sehingga karena dituduh seperti itu, beredar isu seperti itu, dia merasa sakit hati. Polisi menahan tersangka dengan celurit sebagai barang bukti dengan ancaman 15 tahun penjara.
Sementara itu pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang pria membunuh sahabat karibnya sendiri. Dirinya marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita satu senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru. Kesal dituduh yang tidak-tidak, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Sebelumnya korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya. Haryono, pemuda 25 tahun ini digelandang ke Polsek Gunung Megang, Muara Enim setelah dilaporkan membunuh tetangganya sendiri, Aan Saputra. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat berkelahi dengan korban di depan rumahnya, Dusun 3, Desa Penanggiran, Kabupaten Muara Enim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kejadian ini berawal saat korban mendatangi rumahnya dan memaki serta menuduh dirinya akan membunuh ibu korban. Korban yang memegang senjata tajam lalu menantang pelaku untuk berduel. Saat berkelahi, pelaku merebut senjata tajam lalu menganiaya korban hingga tewas di depan rumahnya. Mengetahui korban tewas, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di kebun warga hingga akhirnya tertangkap. Korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya, tetapi karena pelaku merasa tidak melakukan, sehingga terjadi pertengkaran. Dengan pertengkaran itu berakhir dengan pembunuhan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gunung Megang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang guru silat di Surabaya mencabuli 2 anak lelaki dengan iming-iming diajari ilmu bela diri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Realita.